Baik, kita mulai ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Ya, baik. Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, saya minta salah satu dari kalian untuk bisa memimpin doa sebelum kegiatan. Baik, Ardi dipersilahkan untuk memimpin doa. Ardi? Oh iya, siap. Ya, baiklah teman-teman, untuk mengawali kegiatan hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Ardi. Ya, terima kasih. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah Bu, baik, luar biasa. Ya. Baik Bu. Alhamdulillah sehat dan baik, alhamdulillah. Nah, pada hari ini kita bertemu dalam kondisi yang spesial, tidak satu kelas full, tapi kita bertemu dalam sebuah kelompok. Nah, alangkah baiknya sebelum kita ke kegiatan yang berikutnya, bagaimana kalau kita memberi nama pada kelompok kita? Bagaimana, setuju kira-kira? Setuju, Bu. Ya. Setuju, Bu. Baik, mungkin ada yang berpendapat, ingin mengemukakan pendapatnya. Kira-kira nama yang cocok apa? Silahkan angkat tangan. Ya, baik. Nak Sofa dulu, silahkan. Nama kelompok, Bu, ya? Ya, nama kelompok bebas. Kuta, Bu, kuta. Kuda terbang. Kuda terbang. Baik, kita tampung dulu. Kuda terbang. Kemudian Nak Dika. Nama pahlawan, Bu. Ya, apa nama pahlawannya? Bung Karno. Bung Karno. Baik. Jadi ada dua, kuda terbang dan Bung Karno. Sekarang Nak Kozin apa? Bu, nama kartun boleh nggak, Bu? Boleh, bebas. Bebas. Kita ini kelompok kita bebas memberikan namanya apa? SpongeBob, Bu. SpongeBob. Jadi ada 3 pendapat. Yang pertama tadi kuda terbang, kemudian Bung Karno dan SpongeBob. Saya kembalikan lagi. Kira-kira yang disetujui yang mana? Ayo, anggota kelompok yang lain silahkan berpendapat. Kita ambil suara saja ya. Siapa yang memilih kuda terbang? Silahkan angkat tangan. 1, 2, 3, 4. Ada 4 anggota yang memilih kuda terbang. Baik. Kemudian sekarang yang Bung Karno, silahkan angkat tangan. 1, 2, oke. Kemudian SpongeBob, silahkan angkat tangan. SpongeBob ada 2, 3. Ya, jadi kuda terbang ada 4, kemudian Bung Karno ada 2, SpongeBob ada 3. Jadi yang disetujui adalah yang kuda terbang. Kuda terbang. Kuda terbang seperti suara terbanyak tadi. Jadi kita sepakat nama kelompok kita adalah apa tadi? Kuda terbang. Oke, kuda terbang. Baik. Nanti kalau Ibu bilang kuda terbang, kalian jawabnya gimana? Ayo, ada pendapat. Gitu, Bu. Suara kuda, Bu. Suara kuda, Bu. Oh, suara kuda. Kalau Ibu bilang kuda terbang, jawabannya? Terbaik. Gimana kalau terbang setinggi langit? Gimana kalau seperti itu? Iya, setuju, Bu. Setuju, Bu. Setuju, Bu. Kita cek dulu. Kuda terbang. Terbang. Ya, jadi kalau Ibu bilang kuda terbang, jawabannya terbang setinggi langit. Ya, baik. Nah,
Kita ini di sini akan melakukan sebuah kegiatan yang dinamakan bimbingan kelompok. Ada yang tahu apa itu bimbingan kelompok? Baik, Nak Sofa. Silahkan Bimbingan pendapatnya. sama kelompok, Bu. Ya, Tidak sendiri-sendiri, bimbingan sama yang kelompok. dilakukan secara kelompok. Baik, betul sekali. Kemudian ada lagi. Nak Dika. Gimana, Nak Dika? Layanan dilakukan secara berkelompok, Bu. Baik, layanan yang dilakukan secara berkelompok. Bagus sekali dua pendapat tadi. Ibu hanya sedikit menambahkan, jadi layanan bimbingan kelompok itu layanan bimbingan dan konseling yang di mana kegiatannya itu memungkinkan siswa memperoleh berbagai informasi, wawasan untuk bisa memperkecil kemungkinan kesulitan dan masalah yang akan dihadapi. Sampai sini paham? Paham, Bu. Paham. Baik. Paham, Bu. Bagus sekali. Kalau kita melihat pengertiannya tadi, kira-kira apa sih tujuan dan manfaat dari bimbingan kelompok ini? Ada yang tahu? Silahkan mengangkat tangan yang tahu. Baik, Nak Kozin. Kira-kira Bu, apa? saya nggak jawab, Bu. Saya mau Ya. izin, Bu. Ini lahan, Bu. Boleh nggak, Bu? Boleh sekali, silahkan. Oh, Baik. ya. Ya, makasih, Bu. Ya, sama-sama. Nak Sofa apa, Nak? Kira-kira? Itu manfaatnya, Bu, ya? Ya, Apa tujuannya tadi, Bu? manfaat dan Ya. juga tujuan. Ya, biar kita itu di kelompok itu bisa lebih tahu tentang nanti apa yang akan diberikan oleh Bu. Ya, jadi kita bisa tahu informasi-informasi yang diberikan ya, gitu ya. Ya, ada lagi mungkin? Oke, cukup ya. Jadi benar yang dikatakan Nak Sofa tadi. Jadi tujuan dan manfaat bimbingan kelompok itu yaitu kita mendapat informasi dan juga wawasan untuk mencegah terjadinya perkembangan masalah yang mungkin terjadi pada kita. Selain itu, di dalam kelompok nanti kita juga akan dilatih untuk mengemukakan pendapat, kemudian dibuka wawasannya. Seperti itu ya. Kemudian nanti selama kegiatan bimbingan ini berlangsung, kita harus merahasiakan apapun informasi yang dibahas. Jadi kita rahasiakan, yang tahu hanya anggota kelompok kita. Tidak perlu dibahas di luar. Kemudian kita harus secara terbuka dan sukarela mengemukakan pendapat, ide, dan gagasan tanpa ada paksaan dan tanpa rasa malu. Selain itu, tingkah laku kita, kemudian ucapan kita juga harus sesuai dengan norma yang berlaku. Paham ya? Paham, Bu. Baik, jadi Paham, itu Bu. tadi. Kemudian nanti kita akan melaksanakan kegiatan ini selama kurang lebih 50 menit. Jadi nanti selama 50 menit kita akan melakukan kegiatan. Nanti kalau dirasa kurang, kita bisa melanjutkan di pertemuan berikutnya. Kemudian supaya kegiatan ini berjalan baik dan juga kondusif, bagaimana kalau kita membuat aturan untuk kelompok kita? Bagaimana kira-kira? Setuju apa tidak? Ya, setuju, Bu. Setuju ya? Kira-kira aturan apa yang bisa kita terapkan pada kelompok kita? Silakan angkat tangan. Baik, Nak Linda, kira-kira apa Kalau aturannya? mau bertanya harus angkat tangan, Bu. Bagus, kalau mau bertanya kita harus angkat tangan. Kemudian Nak Sofa. Belum keluar kelas selama layanan ini, Bu. Tidak boleh keluar. Keluar kelas selama layanan ini. Baik, kemudian Nak Kristi, apa? Saya ingin menyanggah harus dengan sopan. Ya, kalau menyanggah pendapat teman harus dengan sopan. Baik, ada yang bisa menyimpulkan aturannya tadi?
Nah, Iis mungkin mau menyimpulkan? Ya Bu, jadi nanti dalam kegiatan kelompok kali ini, aturan yang pertama, jika menyampaikan pendapat atau saran ataupun bertanya harus angkat tangan. Kemudian kalau menyampaikan pendapat harus secara sopan dan Baik. tidak boleh meninggalkan kelas selama layanan berlangsung. Tanpa izin ya. Kalau izin nanti Ya, bisa tanpa izin. dipertimbangkan. Bagus sekali. Jadi itu aturan yang harus kita lakukan selama melakukan kegiatan ini. Semuanya setuju ya? Ya, setuju. Baik. Setuju, Ibu. Setuju. Kalau sudah setuju, Ibu akan menjelaskan tentang apa saja yang akan kita lakukan selama 50 menit tadi. Jadi tadi kita sudah membuka dengan doa, kemudian kita memberi nama kelompok. Nanti kita juga akan membahas salah satu topik yang menjadi kebutuhan kalian, yang kemarin banyak kalian tanyakan kepada Ibu. Kemudian nanti kita juga akan membuat proyek, kemudian Ibu akan memberikan berbagai informasi, dan yang terakhir kita nanti akan melakukan evaluasi bersama-sama. Sampai di sini bisa dipahami ya? Bisa, baik. Jadi Ibu harapkan, Yan Ardi? Bu izin bertanya. Boleh, silahkan. Baik, Ibu lanjutkan kasih, ya. Bu. Ya, sama-sama Ibu lanjutkan. Jadi supaya kegiatan ini bisa bermanfaat, berjalan lancar, Ibu harapkan kalian semua semangat dan juga aktif ketika melaksanakan kegiatan ini. Nah, sebelum kita memulai, kita lakukan pemanasan dulu supaya lebih semangat. Bagaimana, setuju? Ya, setuju Bu. Setuju ya. Baik, mungkin di sini ada yang ingin menyampaikan atau punya sebuah permainan yang bisa kita mainkan bersama atau punya ice breaking? Jika itu Bu, biasanya Bu ikut pramuka itu Bu. Iya, siapa coba angkat tangan yang mau? Kalau tidak ada yang mau, Ibu saja ya yang melakukannya, kemudian nanti kalian menirukan, gitu ya? Setuju? Iya, Bu. Setuju. Ya. Jadi begini, permainannya, nama ice breaking-nya adalah tepuk pagi, siang, sore, malam. Apa tadi? Tepuk pagi, kemudian siang, sore, malam. Jadi ada 4 ya. Ada 4. Kemudian ketika Ibu bilang tepuk pagi, kita tepuk 3 kali. Tepuk pagi. 3 kali ya. Kemudian kalau tepuk siang 2 kali. Tepuk siang. Kemudian tepuk sore itu 1 kali. Tepuk sore. Nah, ketika tepuk malam, karena malam kita tidak boleh berisik, kita hanya tepuk setengah. Jadi gini, tidak sampai. Nah, bisa dilakukan ya? Kita coba ya. Kita coba sekarang. Ya, siap ya? Siap ya? Tepuk pagi. Tepuk siang. Tepuk sore. Tepuk malam. Ayo, crispy. Tepuk malam. Ya, tepuk malam. Ya, bagus. Terima kasih sudah melakukan kegiatan ini dengan baik. Baiklah, kalau kita tadi sudah ice breaking, bagaimana kalau kita melanjutkan ke tahap berikutnya? Kira-kira sudah siap? Siap, Bu. Sudah siap? Baik, saya tes kesiapannya. Siap, Bu. Saya tes kesiapannya ya. Kuda terbang. Terbang. Kuda terbang. Langit. Terbang. Baik, kita akan memasuki kegiatan berikutnya, yaitu kita akan membahas topik yang kemarin kalian banyak tanyakan dan konsultasikan kepada Ibu, yaitu terkait dengan
perencanaan karir ke perguruan tinggi. Kenapa kita memilih topik ini? Karena kemarin banyak yang WA Ibu, kemudian datang ke ruang BK, masih bingung ketika mau mengambil perguruan tinggi mana setelah lulus SMA. Nah, nanti di sini Ibu akan memberikan penjelasan dan juga informasi terkait itu. Nah, kemarin kan Ibu sudah menyuruh kalian untuk melakukan tes minat di Aku Pintar ya. Sudah dilakukan ya? Ya, Bu. Sudah, Bu. Sudah ada hasilnya? Sudah. Sudah. Hasilnya mungkin ada yang ingin mengungkapkan apa hasilnya. Silakan angkat tangan. Crispy, apa hasilnya kemarin? Punya saya IS, Bu. Ya, IS, investigatif dan sosial ya. Bagus. Ya. Kemudian Nak Rimba, apa hasilnya kemarin? Punya saya SE, Bu. SE, bagus. Sosial dan E-nya apa? Edison, Bu. Ya, itu. Ya. Oke, Sofa. Apa Sofa hasilnya? Saya kemarin itu R sama I, Bu. R dan I. Kemudian Iis. Iis, apa hasilnya, Nak? Ya Bu, saya kemarin SEC, sosial, enterprising, konvensional. Bagus sekali, jadi sudah semuanya ya. Kemudian Nak Dika apa? Saya kemarin sama punyanya anak Sofa itu, Bu. Ya. R sama I. Bagus. Jadi sudah tahu ya Nak Dika ya hasilnya ya. Kemudian Nak Linda. Nak Linda hasilnya apa, Nak? Kemarin hasil saya R dan S, Bu. R dan S. Berarti R-nya realistik. Realistik dan sosial. Bagus. Kemudian Nak Ria hasilnya apa, Nak? A sama S, Bu. A sama S. Artistik dan Sosial. sosial. Bagus. Kemudian Nak Ardi hasilnya apa? Hasilnya S, I sama A, Bu. S sosial. Kemudian I-nya? Investigatif. Kemudian? Artistik, Bu. Artistik, bagus sekali. Karena semuanya sudah tahu hasil tes minat atau penjurusannya, maka itu akan menjadi bekal untuk kalian ketika nanti menentukan perguruan tinggi mana yang cocok untuk kalian. Nah, di Indonesia ini banyak sekali jenis-jenis perguruan tinggi yang bisa kalian ambil. Kira-kira ada yang tahu apa saja jenis-jenisnya? Silahkan angkat tangan. Bagus, Nak Sofa, kira-kira apa saja perguruan tinggi yang ada di Indonesia? Ada akademi, ada sekolah tinggi, ya. Ada institut, ada universitas, Bu. Bagus, sudah tahu perbedaannya, Nak Sofa? Belum, Bu. Belum, hanya tahu jenisnya saja ya, sudah bagus. Kemudian Nak Putri? Menambahkan satu, Bu, politeknik. Politeknik, politeknik bagus. Jadi itu tadi jenis-jenis perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Kalau Nak Putri sudah tahu perbedaannya? Belum, Bu. Belum, baik. Karena masih banyak yang belum tahu dan supaya semuanya lebih jelas dan tahu tentang jenis-jenis perguruan tinggi yang ada, ini Ibu akan menampilkan video tentang jenis-jenis perguruan tinggi dan apa saja perbedaannya. Apakah sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah. Kita cek suaranya dulu ya, nanti takutnya tidak terdengar.
Apakah terdengar? Terdengar, Bu. Terdengar ya, kita lanjutkan. Hanya berasal dari satu jenis keilmuan saja. Contohnya IPDN atau Institut Pemerintahan Dalam Negeri, ini fokusnya hanya di dalam ilmu pemerintah. Jadi bedanya di situ, bedanya hanya di tuntas. Nih, kemudian berikutnya ada Baik, itu tadi jenis-jenis perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Baik, dari penjelasan video tadi, kira-kira ada yang ingin mengemukakan pendapatnya terkait dengan jenis-jenis perguruan tinggi yang ada? Atau apa yang kalian dapatkan dari melihat video tadi? Silahkan angkat tangan. Baik, Nak Sofa, silahkan. Berarti kalau universitas itu lebih banyak pilihan jurusannya, Bu ya? Ya, benar sekali. Kalau universitas itu adalah perguruan tinggi yang paling umum dari berbagai rumpun ilmu ada di situ. Gitu, Nak Sofa. Iya, makasih, Bu. Iya, mungkin ada yang lain? Baik, Nak Iis, silahkan. Ya, Bu, mau tanya. Silakan. Itu sekolah kedinasan kayak IPDN itu bayar apa enggak, Bu? Mahal apa enggak, Bu, biayanya, Bu?
Ya, nanti terkait sekolah kedinasan, nah Iis akan kita bahas di lain waktu gitu ya. Nanti supaya lebih jelas sekolah kedinasan, karena banyak sekolah kedinasan itu dan banyak informasi yang harus Ibu sampaikan, nanti kita bisa agendakan di pertemuan berikutnya. Gitu nah Iis ya. Iya, Bu. Bagus. Mungkin ada yang lain yang bisa menyimpulkan atau bisa mengatakan pendapatnya terkait dari video tadi. Sudah tidak ada? Baiklah kalau begitu. Tadi ada berapa jenis perguruan tinggi? 5, Bu. 5. 5. Ada apa saja, Nak Putri? Ada universitas, institut, politeknik, akademi, sekolah tinggi. Sekarang sudah tahu ya bedanya ya? Ya, lumayan tahu, Bu. Lumayan tahu. Kemudian Nak Ria kira-kira sudah punya gambaran mau ngambil jenis perguruan tinggi yang mana? Kayaknya di universitas aja, Bu. Oke, bagus. Enggak apa-apa di universitas. Baiklah anak-anak, itu tadi Ibu sudah menyampaikan jenis-jenis tentang perguruan tinggi. Mungkin ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada, Ibu akan melanjutkannya. Sudah tidak ada ya? Nah, berarti kira-kira kan sudah dapat gambaran. Nanti minat saya berdasarkan hasil tes seperti ini. Kemudian jenis-jenis perguruan tinggi yang bisa saya pilih tadi seperti tadi, berarti sudah punya gambaran ya tentang perencanaan karir ke perguruan tinggi ke depannya. Sudah ya? Sudah, baik. Ya, Bu, sudah. Baik, Ya, kalau Bu. sudah. Nah, rencana kalian yang sudah ada di otak ini nanti akan kita tuangkan dalam sebuah coretan-coretan. Nah, itu Ibu namakan dengan teknik mind mapping. Ada yang tahu apa itu teknik mind mapping? Silahkan mengangkat tangan yang tahu. Baik, nah Ardi, apa kira-kira? Tentang mind mapping itu kayak peta konsep itu, Bu. Jadi nanti kita Bagus. bisa menuangkan di situ ya, Bu. Bagus. Sudah pernah buat, Nak Ardi? Sudah, Bu. Bagus. Tapi kemarin nggak bagus, Bu. Ya. Kemudian Nak Dika, apa itu kira-kira mind mapping? Mind mapping adalah ini, Bu, pemikiran yang dituangkan dalam sketsa berupa peta seperti itu. Baik, bagus. Pikiran yang dituangkan dalam bentuk sketsa. Kemudian, Nak Ria. Mind mapping itu buat peta konsep, tapi dibuat dengan lebih menarik, Bu. Lebih menarik, bagus. Kira-kira manfaatnya apa sih mind mapping itu? Ada yang bisa mengatakan pendapatnya? Baik, Nak Linda Agus, apa manfaatnya? Mempermudah kita untuk memahami sesuatu, Bu. Nah, bagus sekali memudahkan kita untuk memahami sesuatu. Kemudian, silahkan yang lain. Sudah, cukup itu saja. Baik, Ibu sedikit menambahkan di sini bahwa teknik mind mapping itu merupakan sebuah teknik yang kita menuangkan ide yang ada di otak kita, ide yang utama dulu, kemudian dijabarkan menjadi ide-ide yang lebih khusus. Kemudian manfaatnya seperti yang dibilang Linda tadi, kita akan lebih mudah mengingatnya. Kemudian kita akan terbiasa dalam segala hal, itu kita membuat rencana atau membuat garis besarnya dulu, kemudian dijabarkan ke hal-hal yang kecil gitu ya. Untuk lebih jelasnya, ini Ibu ada contoh yang nanti bisa kalian menjadi sebuah yang bisa kalian gunakan untuk pedoman ataupun gambaran tentang bagaimana sih mind mapping itu
Nah, ini contohnya, kalian bisa membuat seperti ini. Jadi ini ide utamanya tadi, minat kalian tadi berdasarkan tes penjurusan. Kemudian nanti silahkan kalian membuat cabang lagi untuk menuliskan kelebihan dan juga kekurangan kalian. Kemudian cabang yang satunya lagi menuliskan cita-cita, kemudian strategi atau apa yang akan kalian lakukan supaya kalian bisa masuk ke perguruan tinggi ataupun jurusan yang kalian inginkan. Nah, nanti problem atau masalah yang kemungkinan kalian hadapi juga dituliskan. Kemudian kira-kira solusinya apa, di situ juga dituliskan. Sampai sini paham? Paham, Bu. Paham. Baik, kalau Paham, paham, Bu. bagus. Paham, Bu. Ya, karena ini mudah ya. Tapi untuk bentuknya ini nanti terserah kalian seperti apa gitu ya. Ini hanya sekedar contoh saja. Baik, kalau sudah paham, kita sekarang akan membentuk kelompok. Kemarin kan Ibu sudah share link, kalian mau masuk kelompok mana. Nah, sekarang tolong Nak Linda dibacakan hasilnya. Kemarin sudah Ibu simpulkan, tolong dibacakan nama-nama kelompoknya. Baik, Bu Dewi, untuk kemarin yang pembagian kelompoknya yaitu kelompok 1 yang terdiri dari Linda Agus, Iis, dan Dika. Untuk kelompok 2, Ardi, Rimba, dan Ria. Untuk kelompok 3, Kozin, Sofa, dan Linda Kristi. Seperti itu, Bu Dewi. Ya, terima kasih Nak Linda. Mungkin ada yang ditanyakan dari pembagian kelompok tadi? Tidak ya? Bu, sudah jelas. Ya. Saya enggak. Bagus, sudah tahu ya kelompoknya. Jadi nanti silahkan berkumpul dengan kelompoknya, mendiskusikan hasil tes minatnya tadi. Ya, mendiskusikan hasil tes minatnya. Oh, aku tadi hasilnya RIS, yang menonjol kira-kira apa ya? Nanti silahkan didiskusikan dengan temannya. R itu apa, I itu apa, didiskusikan bersama anggota kelompoknya. Kemudian nanti masing-masing orang membuat mind mapping tentang perencanaan karirnya masing-masing. Paham tugasnya? Ya, Bu, paham. Paham, ya, bagus. Paham, Bu. Bagus. Nah, karena ini waktunya sudah mepet, jadi tugasnya ini untuk tugas di rumah. Gitu ya. Untuk tugas di rumah, kemudian nanti kita akan mempresentasikan di pertemuan berikutnya. Begitu ya kira-kira. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Tugasnya dikumpulkan kapan, Bu? Dikumpulkan di pertemuan minggu depan. Sekalian kita mempresentasikan hasilnya. Gitu ya. Baik, kalau sudah tidak ada yang bertanya, ada yang bisa memberikan kesimpulan tentang apa yang kita dapatkan dari kegiatan hari ini. Silahkan angkat tangannya. Siapa yang mau menyimpulkan? Baik, Nak Iis. Apa kira-kira kesimpulannya? Ya, berdasarkan hasil bimbingan kelompok kali ini bersama teman-teman, kita bisa lebih tahu tentang apa itu nama-nama sekolah lanjutan, kemudian beserta cara-cara mendaftarnya. Selain itu, kita juga bisa merumuskan rencana kita dalam bentuk mind mapping supaya mempermudah kita untuk mengingat dan juga mencapai apa yang kita tuliskan tersebut. Baik, bagus sekali Nak Iis. Jadi kesimpulannya, kita bisa mengetahui jenis-jenis perguruan tinggi yang ada. Kemudian kita juga tadi sudah tahu hasil tes minatnya yang akan kita gunakan dalam merencanakan karir atau memilih perguruan tinggi yang sesuai dengan tes kita, yang nanti akan dibuat sebuah perencanaan dengan menggunakan mind mapping. Gitu ya. Kemudian nanti akan Ibu bagikan link terkait evaluasi
dari kegiatan ini. Jadi nanti silahkan diisi dengan sejujur-jujurnya karena evaluasi ini akan menjadi bahan perbaikan atau apa saja yang kurang bisa kita perbaiki di pertemuan berikutnya. Ya, jadi silahkan dijawab dengan sejujur-jujurnya karena ini tidak akan mempengaruhi nilai dan tidak ada benar salahnya. Ini berdasarkan apa yang kalian dapatkan selama mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini. Begitu ya. Baiklah, bagaimana kalau kita presentasinya ini dilanjutkan minggu depan, kita sepakati kapan dan di mana, kemudian jam berapa? Hari Jumat aja, Bu. Hari Jumat. Oke, ada lagi? Hari apa? Hari Sabtu aja, Bu. Hari Kamis depan aja, Bu. Hari Kamis depan, ya. Baiklah, bagaimana kalau kita hari Kamis depan supaya kalian juga ada waktu untuk mengerjakannya. Jadi hari Kamis depan di tempat dan waktu yang sama, seperti itu ya? Ya, Bu, setuju, Bu. Baik. Iya, Bu. Nah, kalau sudah setuju, kita ketemu lagi Kamis depan di jam dan tempat yang sama. Sekarang Ibu pengen salah satu perwakilan dari kalian untuk menyampaikan pesan, kesan, dan juga sarannya. Silahkan salah satu untuk menyampaikan. Baik, Nak Ardi, silahkan. Ya, Bu. Jadi kesan pesan saya itu untuk kegiatan hari ini, Bu, saya itu jadi lebih mudah untuk merancang kampus yang saya minati dan lain sebagainya melalui mind mapping itu, Bu. Jadi kedepannya hal-hal seperti itu perlu, Bu, nanti untuk meruangkan konsep. Jadi tidak terlalu banyak catatan di buku saya dan lain sebagainya, seperti itu, Bu. Iya, terima kasih Nak Ardi sudah menyampaikan kesan dan pesannya. Kemudian karena ini waktunya sudah habis, saya minta salah satu dari kalian untuk memimpin doa sebagai penutup. Silahkan, siapa? Baik, Nak Dika, silahkan. Ya, Bu. Baik teman-teman, sebelum mengakhiri bimbingan dari Bu Dewi hari ini, agar pelajarannya bisa bermanfaat untuk kita, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih atas perhatiannya dan juga waktunya. Kita akhiri pertemuan hari ini, kita bertemu minggu depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampun Bunda, Bu Ani, dan Pak Bayu. Alhamdulillah sudah semua ya. Oke. Oke, observernya tadi siapa? Pak Bayu, Bu. Pak Bayu, monggo Pak Bayu untuk memberikan komennya dulu. Ya, Bu Rimba, monggo silakan. Ya, mohon izin menyampaikan secara garis besar, Bu dan teman-teman, untuk tahapan dari tahap awal, dari transisi, tahap inti sampai penutup sudah terlaksana semua dan nggak ada yang terlewat sepertinya kalau yang temuan yang kesempatan kedua kan semuanya juga tenang lah gitu, cuma tadi di awal agak gugup kayaknya Mbak Dewi ya. Iya benar sekali. Kalau rada gugup itu adalah penyakitnya mahasiswa, di awal-awal selalu tegang, tapi selanjutnya pasti akan mengikuti alur. Sama kayak gitu, kayak terus memang semuanya sudah baik, semua kegiatan, runtutan kegiatan itu semua siswa juga diikutkan untuk misalnya kayak tadi nama kelompok semuanya lah, tuntutannya sudah bagus kalau dari yang saya lihat dan saya dengarkan seperti itu. Itu kalau dari saya. Sampun.
Nggih, baik, terima kasih Pak Bayu. Bunda Yekti atau saya dulu, monggo silakan. Bunda di kelas sepertinya. Kalau dari saya jujur saya mendengarnya dari separuh ya Bu Dewi, separuh proses gitu ya, karena kan saya ada acara sebentar menyambut Anta, tapi saya mendengarkan di sini Bu Dewi memang sudah runut, tapi lebih ke ini ya, dominasi konselornya masih besar nggak sih? Ya, masih terlalu banyak ya? Jadi lebih banyak Bu Dewinya yang ngomong, kayaknya konselingnya sekarang tuh hati-hati gimana supaya tidak kebanyakan ngomong, prosesnya jadi lebih tepat gitu kayaknya. Jadi kayak di format seperti itu ini teman-teman semuanya ini. Tapi ya nggak apa-apalah, yang penting bisa berjalan dengan baik, videonya bisa jadi, dan Bapak Ibu sudah mendapatkan pengalaman untuk implementasi daripada RPL layanan, salah satu layanan melalui praktik secara langsung seperti itu ya. Baik, terima kasih. Monggo Bunda Sayakti nggak ada. Mungkin masih pindah ke ruangan BK-nya. Terima kasih Bu Ani, terima kasih Pak Bayu atas komentarnya. Oh, pergi disium lagi. PPIK. Kok tapi sing video ndak ketok ndek layarku mang. Iya, gimana teman-teman? Nggak terlihat tadi? Suara netok. Iya, gak ditampilno videone kok. Masa? Iya, Mbak. Pas aku tanggonku tok mau. Oh, nggak terlihat videonya? Nek Videonya memang gawe enggak. Cuma suaranya tok. Waduh. Nek emang gawe apa sing teko iki atau mungkin gawe-gawenmu dhewe, lek misalnya njupuk teko sing tak rekam layar iki ya untuk kari motong tok. Kari motong sampai terakhir iku tok wis. Ya. Nah, ini Bunda Yekti sudah masuk. Nanti setelah Bunda Yekti menyampaikan masukannya, saya akan memberikan bocoran tentang pelaksanaan uji komprehensif yang akan dilaksanakan hari ini. Hore. Oh, masuk. Mohon maaf Bapak Ibu. Koneksi terputus ini. Ya, hilang. Tidak apa-apa Bunda. Iya, di ruangan lain ini, di ruang TU. Tapi tetap pakai ini, paketan sendiri. Baik Bapak Ibu, untuk Mbak Dewi, untuk Bu Dewi ya. Ya tampilannya bagus, Bu Dewi sudah tertata ya. Tampaknya memang itu Bu Ani, alhamdulillah ini bisa kita lepas ini Bapak Ibu guru ini. Mulai pintar, maksudnya itu sudah mulai tahu ya, mulai awal sampai akhirnya. Ya meskipun ada sedikit-sedikit kekurangan itu lumrah ya. Yang jelas runtutan dari tahap-tahap sudah terjalani ya, mulai awal hingga akhir. Jadi pengkondisian dari siswa juga bagus ya. Juga siswanya juga tidak terlalu hiperaktif, jadi masih bisa dikondisikan ya. Kayaknya seperti itu Bani, jadi saya untuk menemukan hal-hal yang negatif atau kekurangan itu masih lumrah dan bisa maksudnya itu untuk guru BK ya, ini untuk runtutannya, untuk mulai awal salam dan sebagainya ya. Untuk evaluasi juga Bu Dewi juga harus disampaikan juga dan kapan harus dilaksanakan seperti yang tadi ditanyakan ya. Untuk evaluasinya ada waktu di dalam settingan tahapan itu. Itu Bu Ani, tadi barusan saya juga sempat lihat di ujian kompre, alhamdulillah enggak katur, cuman dosennya aja yang untuk pelaksana dari pengujinya. Saya gini alhamdulillah prei. Libur Bapak Ibu besok